Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 atas nama Rizka Maisa Ayu, Putri Ramsina Ramadhani, saya sendiri Rizka, Nur Mutasya, Samawati Abbas, dan Alif Tufail. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari manajemen pemasaran. Jadi, secara umum manajemen pemasaran adalah salah satu jenis dari manajemen yang dibutuhkan untuk sebuah bisnis. Manajemen pemasaran adalah proses analisis perencanaan, implementasi, serta pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli, dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional atau tujuan-tujuan perusahaan. Adapun pengertian manajemen pemasaran menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Basu Swastadarmista, manajemen pemasaran adalah penganalisasian, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program-program yang bertujuan untuk menimbulkan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, Winardi berpendapat bahwa manajemen pemasaran merupakan proses pengambilan suatu keputusan, perencanaan, pengawasan aspek-aspek pemasaran suatu perusahaan sehubungan dengan konsep pemasaran di dalam sistem pemasaran. Selanjutnya, Pandi Ciptono mendefinisikan bahwa manajemen pemasaran sebagai suatu sistem total aktivitas bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menetapkan harga, dan mendistribusikan produk, jasa, dan gagasan yang mampu memuaskan keinginan pasar sasaran dalam rangka mencapai tujuan organisasional. Adapun contoh penerapan manajemen pemasaran, yang pertama adalah analisis pasar. Contohnya, PT Unilever Indonesia melakukan analisis pasar yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap produk yang ditawarkannya adalah produk sabun mandi. Kemudian yang kedua adalah penentuan harga, yang dimana penentuan harga contohnya terdapat di PT Coca-Cola Indonesia, yaitu menetapkan harga produknya dengan mempertimbangkan daya produksi, harga pesaing, dan juga daya beli konsumen. Yang ketiga adalah promosi. Promosi sangat tidak lazim dalam penerapan manajemen, tapi yang saya mengambil contoh dari PT Telkom Indonesia yang melakukan promosi produknya melalui berbagai media seperti iklan televisi, radio, dan juga media sosial lainnya seperti Instagram, Facebook, maupun Twitter. Yang keempat adalah pelayanan pelanggan, yaitu di PT Bank Mandiri memberikan pelayanan pelanggan yang baik kepada nasabahnya, yang dimana tujuannya tentu untuk menarik nasabah agar melakukan kegiatan menabung di PT Bank Mandiri tersebut. Baik, saya akan menjelaskan apa saja unsur-unsur pada manajemen pemasaran atau biasa kita kenal sebagai marketing mix. Yang saya ketahui yaitu unsur-unsur manajemen pemasaran, yaitu pertama ada produk, price, place, dan promotion. Yang pertama yaitu produk, di mana produk ini adalah barang atau jasa yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan, yang dimana produknya ini sesuai dengan kebutuhan atau keinginan pasar. Yang jika tidak sesuai, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Jadi untuk melakukan pemasaran, yaitu kita harus memilih produk apa saja yang diminati oleh masyarakat yang ada atau konsumen. Kemudian yang kedua yaitu price. Unsur kedua dari manajemen pemasaran yaitu price, yang berarti harga, yang dimana harga pada produk yang kita tawarkan ini harus sesuai dengan daya beli pada masyarakat, pada konsumen, dengan mempertimbangkan berapa harga yang kita keluarkan dalam memproduksi produk tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu place, yang dimana yang artinya di sini adalah tempat, yang dimana place ini sangat berpengaruh pada pemasaran kita, karena jika kita
mengelola suatu produk, kita harus memperhatikan tempat di mana kita melakukan proses penjualan tersebut. Karena jika kita melakukannya misal seperti di pelosok-pelosok seperti itu, maka akan banyak konsumen yang tidak dapat menjangkau produk yang kita tawarkan, sehingga itu akan berdampak pada perusahaan kita. Jadi, untuk melakukan penjualan atau pemasaran, kita harus memperhatikan juga pada place kita, di mana tempat kita dalam melakukan pemasaran tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu promotion, yang dimana promotion ini artinya bagaimana cara kita mempromosikan produk atau barang yang kita tawarkan sehingga produk tersebut dapat diminati oleh para konsumen, sehingga produk yang kita jual ini bisa habis terjual. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang tantangan manajemen pemasaran. Yang pertama, kemajuan teknologi dan digitalisasi. Perkembangan teknologi dan digitalisasi yang pesat mengubah cara konsumen berbelanja dan mencari informasi. Pemasaran harus mampu beradaptasi dengan teknologi baru dan pengembangan strategi pemasaran digital yang efektif. Contohnya, menggunakan media sosial dan big data untuk menjangkau konsumen dan meningkatkan penjualan. Yang kedua, persaingan yang ketat. Persaingan di pasar semakin ketat dan munculnya permainan baru dan globalisasi. Pemasaran harus mampu membedakan produk dan layanannya dari pesaing dan membangun merek yang kuat. Contohnya, membangun strategi diferensiasi produk, meningkatkan kualitas layanan pelanggan, dan membangun komunitas merek yang loyal. Yang ketiga, perilaku konsumen yang berubah. Konsumen modern lebih terdidik, kritis, dan memiliki banyak pilihan. Pemasaran harus memahami kebutuhan dan keinginan konsumen yang selalu berubah dan mengembangkan strategi yang sesuai. Contohnya, melakukan riset pasar yang mendalam, personalisasi pesan pemasaran, dan membangun hubungan yang kuat. Keempat, fragmentasi pasar. Pasar menjadi semakin terfragmentasi dengan berbagai segmen dan niche market. Pemasaran harus mampu menargetkan segmen pasar yang tepat dan mengembangkan strategi pemasaran yang tailored. Contohnya, melakukan segmentasi pasar yang detail, mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik segmen pasar. Yang kelima, ketidakpastian ekonomi dan politik. Ketidakpastian ekonomi dan politik dapat memengaruhi perilaku konsumen dan permintaan produk. Pemasaran harus mampu beradaptasi dengan perubahan situasi dan mengembangkan strategi yang fleksibel. Contohnya, melakukan analisis risiko dan skenario, mengembangkan strategi pemasaran yang adaptif, dan membangun hubungan yang kuat dengan distributor dan mitra bisnis. Yang keenam, keberlanjutan dan etika. Konsumen modern semakin peduli dengan keberlanjutan dan etika bisnis. Pemasaran harus mampu menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dan etika dan dalam strategis pemasarannya. Contohnya, mengembangkan produk dan layanan yang ramah lingkungan, mendukung komunitas lokal, dan yang ketujuh, keterampilan dan talenta. Pemasaran di era modern membutuhkan keterampilan dan talenta yang beragam, seperti analisis data, kreativitas, dan kemampuan digital. Pemasaran harus terus belajar dan meningkatkan keterampilannya untuk mengikuti perkembangan zaman. Contohnya, mengikuti pelatihan dan workshop, membangun jaringan dengan profesional lain, dengan mengikuti perkembangan tren terbaru dalam dunia pemasaran. Baik, itu pun manajemen pemasaran di era modern membutuhkan strategi yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan. Pemasaran harus mampu memahami dan menjawab berbagai tantangan yang ada untuk mencapai kesuksesan. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis pemasaran, yaitu branding. Branding adalah salah satu jenis pemasaran yang biasa dilakukan oleh seseorang. Fungsi dari branding adalah sebagai iklan untuk jangka panjang. Yang kedua yaitu iklan siaran.
iklan siaran umumnya akan menggunakan radio. Pemasaran yang dilakukan menggunakan kepada para pelanggan sangat potensial ketika menggunakan radio, sebab para pendengar akan benar-benar mendengarkan apa yang diucapkan oleh si penyiar radio. Selain itu, jenis pemasaran juga bisa dilakukan melalui media TV. Yang ketiga yaitu multi-level marketing. Adalah salah satu bentuk penjualan yang akan secara langsung akan melibatkan banyak orang, di mana perusahaan akan merekrut serta menjual berbagai produk mereka miliki. Yang keempat yaitu online atau internet adalah salah satu media yang paling banyak diminati. Pemasaran juga bisa dilakukan ke dalam beberapa cara seperti menggunakan website, email, dan iklan. Yang kelima itu WOMM atau word of mouth marketing adalah sebuah informasi yang akan didapatkan oleh seorang konsumen. Uniknya, informasi ini didapat oleh konsumen, didapatkan dari konsumen yang lainnya. Dan yang keenam yaitu PR marketing atau public relation marketing adalah satu jenis pemasaran yang penting. Banyak lembaga atau perusahaan yang akan bekerja sama dengan sebuah media tujuan untuk meningkatkan brand awareness atau kesadaran produk. Dan yang ketujuh adalah relationship marketing, membangun sebuah hubungan atau relationship dengan konsumen adalah satu cara yang paling efektif dalam memasarkan sebuah produk. Analoginya, ketika loyalitas konsumen sudah terbangun, maka ketika perusahaan meluncurkan atau membuat produk baru, maka konsumen setia akan dengan sukarela membeli produk tersebut. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana konsep manajemen pemasaran yang dapat dikatakan berhasil? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, yang dimana pertanyaannya adalah bagaimana konsep manajemen pemasaran dapat dikatakan berhasil. Nah, konsep manajemen pemasaran dikatakan berhasil apabila perusahaan tersebut mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Mampu mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud adalah, yang pertama adalah volume penjualan produk atau jasa meningkat secara signifikan. Contohnya adalah penjualan perusahaan di bulan ini lebih tinggi daripada penjualan perusahaan di bulan lalu. Kemudian yang kedua adalah pangsa pasar perusahaan meningkat, yakni menunjukkan bahwa perusahaan mampu menarik lebih banyak konsumen dan mengalahkan pesaingnya. Yang ketiga adalah meningkatnya tingkat kepuasan pelanggan, yang biasanya ditunjukkan dengan tingkat pembelian ulang yang tinggi, feedback positif, dan juga sedikitnya keluhan dari pelanggan kepada perusahaan. Yang keempat adalah meningkatnya tingkat loyalitas pelanggan, biasanya ditunjukkan dengan kecenderungan untuk terus menggunakan produk atau jasa perusahaan dan merekomendasikannya kepada orang lain. Kemudian yang terakhir adalah keuntungan perusahaan meningkat. Contohnya, perusahaan mampu menghasilkan lebih banyak uang dari penjualan produk atau jasanya.